Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Rizal Zulmi. Apa kabar teman-teman semua? Di video yang lalu saya sudah pernah sharing mengenai apakah bisa mengajukan KPR rumah second tanpa DP. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, bisa teman-teman klik link yang ada di deskripsi video ini. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing mengenai take over KPR secara bawah tangan. Saya akan menjelaskan mungkin mengenai pengertiannya, detailnya, plus minusnya, dan prosesnya. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, saya akan mulai membahas mengenai take over KPR secara bawah tangan. Tapi sebelum saya masuk ke pengertian apa itu take over KPR secara bawah tangan, saya akan mulai dulu dengan mungkin seperti ini teman-teman. Mungkin beberapa orang dalam membeli rumah second secara KPR, itu beberapa orang mungkin dihadapkan dengan situasi seperti satu, itu males ribet teman-teman, males ribet mengajukan KPR karena berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan KPR itu cukup banyak. Contohnya seperti slip gaji, surat pegawai tetap, rekening koran 3 bulan terakhir, KTP, surat nikah, dan lain-lain. Jadi beberapa orang itu males ribet ngumpulin berkasnya. Kemudian yang kedua, biaya lain-lain di luar harga yang nominalnya bisa dibilang tidak sedikit. Jadi ada biaya notaris, biaya pajak penjual, ada pajak pembeli, kemudian masih ditambah biaya KPR, dan biasanya di awal ada biaya appraisal. Itu nominalnya memang harus diakui tidak sedikit. Kemudian yang ketiga, BI checking yang jelek. BI checking yang jelek itu biasanya ketika orang mau mengajukan KPR itu biasanya dilihat dulu BI checkingnya bagus atau enggak, artinya riwayat kreditnya dia itu bagus atau enggak. Nah, biasanya beberapa orang itu dihadapkan ketika mau membeli rumah secara KPR ternyata BI checkingnya jelek. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, BI checkingnya bagus tapi pinjamannya di luar, pinjaman mungkin ada pinjaman mobil, pinjaman motor, pinjaman kartu kredit, itu sudah sangat banyak gitu. Jadi mau mengajukan KPR tapi punya pinjaman di luar itu sudah terlalu banyak, seperti itu. Kemudian yang kelima, ketidaktahuan mengenai beli rumah secara KPR tapi rumahnya masih KPR. Jadi mungkin beberapa orang mungkin masih belum tahu caranya membeli rumah secara KPR tapi rumahnya yang mau dibeli itu masih KPR. Nah, beberapa orang itu kadang dihadapkan oleh situasi seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, padahal rumah yang mau dibeli itu sudah sesuai keinginan, itu beberapa orang itu menempuh cara lain yang saya sebut itu take over KPR secara bawah tangan. Jadi tidak mengajukan KPR secara resmi ke bank, pengajuan dari awal, pengajuan pengumpulan berkas-berkas kemudian diajukan ke bank, tapi take over KPR secara bawah tangan. Sebenarnya kalau boleh saya jujur, memang transaksi take over KPR secara bawah tangan ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan. Sekali lagi, take over KPR secara bawah tangan ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan. Nah, cara ini dilakukan oleh pembeli jika memang sudah mentok dalam pengajuan KPR atau memang pembeli memang sudah niat dari awal memang ingin cara seperti ini dalam membeli rumah.
Kemudian take over KPR secara bawah tangan itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Nah, pengertiannya secara gampang ya, ini menurut saya pribadi, take over KPR secara bawah tangan itu adalah pengalihan KPR dari penjual ke pembeli lewat notaris tanpa diketahui pihak bank. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa apa itu take over KPR secara bawah tangan. Take over KPR secara bawah tangan adalah pengalihan KPR dari penjual ke pembeli lewat notaris tanpa diketahui pihak bank. Nah, intinya kita itu misalnya kita sebagai pembeli itu beli rumah second, rumah bekas yang masih KPR. Nanti kita tinggal nerusin cicilannya, kita bayar DP ke penjual yang nilainya sebelumnya sudah disepakati, aktanya lewat notaris, tapi tanpa dibalik nama dan tanpa diketahui pihak bank. Jadi sekali lagi saya jelaskan, mungkin yang belum paham. Jadi take over KPR secara bawah tangan itu gambarannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Misalkan kita sebagai pembeli mau beli rumah dari penjual secara KPR, rumahnya masih KPR yang akan kita beli ini, kita belinya juga mau KPR, tapi kita tinggal nerusin cicilannya tanpa mengajukan berkas-berkas ke bank. Jadi tidak pengajuan dari awal, kita tinggal nerusin cicilannya ke penjual, ke bank, maaf. Kita tinggal nerusin cicilannya penjual ke bank, dan kita bayar sebelumnya kita bayar DP dulu ke penjual yang nominalnya sudah disepakati. Tapi transaksi ini, take over ini tanpa diketahui pihak bank, tidak dibalik nama, jadi atas namanya masih atas nama penjual, sertifikatnya masih atas nama penjual, tidak diketahui lewat bank, tidak diketahui pihak bank, tapi lewat notaris. Nah, inilah yang disebut take over KPR secara bawah tangan. Semoga teman-teman paham apa yang saya sebutkan tadi. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita tinggal nerusin cicilannya penjual ke bank tanpa dibalik nama, kita tinggal nerusin aja, nanti aktanya lewat notaris tanpa diketahui pihak bank, tapi kita membayar DP yang sudah disepakati nominalnya tadi ke penjual. Nah, saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud DP itu di sini. DP di sini yaitu katakanlah penjual sudah menentukan harga jualnya. Misalkan 500 juta. Kemudian dia akan menanyakan sisa pokok kreditnya yang ada di bank itu berapa. Misalkan sisa pokok kreditnya di bank itu 400 juta. Nah, dari harga yang dia pasang tadi 500 juta dikurangi sisa pokok kreditnya tadi 400 juta, maka tinggal hasilnya adalah 100 juta. Nah, 100 juta ini adalah DP yang harus dibayarkan pembeli ke penjual. Atau bisa juga penjual itu menentukan DP-nya itu dari DP yang dulu penjual bayarkan ketika si penjual itu membeli rumah, ditambah pokok kredit dalam angsuran yang sudah penjual bayar. Jadi saya ulangi, DP yang dimaksud di sini bisa juga DP yang dulu sudah pernah penjual bayarkan ketika membeli rumah tersebut, ditambah pokok kredit dalam angsuran yang sudah pernah dibayar oleh penjual. Jadi penjual mungkin sudah pernah ngangsur cicilannya. Nah, di cicilannya itu kan unsurnya ada dua, teman-teman, yaitu bunga dan pokok kreditnya atau pokok utangnya. Nah, biasanya penjual itu ada beberapa penjual yang menanyakan juga ke bank pokok kredit atau pokok utangnya yang sudah masuk itu berapa. Jadi DP tadi adalah DP yang sudah pernah penjual bayarkan ketika membeli rumah dulu, ditambah pokok hutang dalam angsuran yang sudah
selama ini sudah pernah dibayarkan penjual ke bank, ditambah keuntungan yang ingin diambil oleh penjual. Nah, dari penjumlahan tadi itulah DP yang harus dibayarkan pembeli nanti ke penjual rumah tersebut. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Oke, yang jelas take over KPR secara bawah tangan ini tidak dibalik nama ke pembeli, makanya dinamakan bawah tangan. Jadi sertifikat masih atas nama penjual. Nah, di sini tidak ada ketika transaksi teman-teman, karena tidak dibalik nama. Di sini tidak ada AJB atau akta jual beli, tetapi pakainya akte PJB, pengikatan jual beli. Jadi bukan AJB tetapi PJB karena tidak dibalik nama. PJB adalah pengikatan jual beli. Kemudian di sini nanti ada surat kuasa jual dan surat kuasa pengambilan sertifikat di bank. Nah, ada juga yang notaris yang tidak memakai PJB tetapi memakai akta perjanjian. Jadi ada notaris yang tidak pakai PJB, pakainya akta perjanjian. Nanti setelah proses takeover KPR secara bawah tangan ini selesai di notaris, pembeli bulan berikutnya akan mulai meneruskan cicilan atau mulai meneruskan angsuran rumah tersebut. Jadi kewajiban penjual sudah hilang, sudah berganti kewajibannya ke pembeli. Jadi pembeli meneruskan cicilannya rumah tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini legal dan boleh dilakukan? Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu teman-teman. Yang jelas, takeover KPR secara bawah tangan ini pembeli meneruskan cicilan atau angsuran rumah tersebut, tetapi yang perlu diingat sertifikatnya masih atas nama penjual karena tidak dibalik nama seperti yang saya katakan tadi. Nah, biasanya kenapa penjual juga mau akhirnya transaksi seperti ini? Nah, biasanya penjual mau itu satu karena butuh uang cepat. Kemudian yang kedua, malas menunggu proses KPR yang bisa dibilang tidak sebentar. Cukup lama teman-teman, biasanya sekitar sebulan. Kemudian yang paling sering terjadi adalah kenapa penjual mau melakukan transaksi seperti ini, biasanya karena si penjual sudah tidak mampu untuk mengangsur rumah tersebut. Jadi biasanya sih yang sering saya temui itu penjual sudah mulai susah mengangsur rumah tersebut, macet angsurannya. Nah, sebelum saya akan jelaskan apakah hal ini boleh dan legal dilakukan, saya akan sharing dulu mengenai plus dan minus transaksi takeover KPR secara bawah tangan ini. Saya akan mulai dulu dari plusnya, dari keuntungannya. Yang pertama, prosesnya cepat, tidak ribet, dan praktis. Ya, memang prosesnya cepat karena teman-teman tidak perlu mengumpulkan berkas, tidak perlu mengumpulkan slip gaji, rekening koran 3 bulan terakhir, tidak perlu surat keterangan pegawai, tidak perlu KTP segala macam, dan prosesnya hanya teman-teman perlu bayar DP yang tadi saya jelaskan ke penjual, kemudian sama-sama ke notaris untuk minta dibuatkan akta PJB, surat kuasa jual, dan surat pengambilan sertifikat tadi. Jadi prosesnya cepat, tidak ribet, dan bisa langsung dilakukan. Kemudian yang kedua, otomatis rumah menjadi lebih cepat untuk ditempati. Karena begitu akta sudah selesai dibuat, sudah ada surat kuasa jual tadi, otomatis
serah terima rumah bisa dilakukan setelahnya tanpa menunggu ada akad kredit dan segala macam. Kemudian yang ketiga, biayanya relatif murah teman-teman. Jadi kenapa saya bilang begini, karena seperti yang saya jelaskan tadi, transaksi takeover KPR secara bawah tangan ini sertifikatnya tidak dibalik nama, jadi masih atas nama penjual. Nah, karena tidak dibalik nama ini, otomatis teman-teman tidak ada kewajiban untuk pembayaran pajak penjual dan pajak pembeli. Yang biasa kita sebut pajak penjual itu PPh final, pajak pembeli itu BPHTB. Karena tidak dibalik nama, tidak ada biaya pajak ini. Kemudian tidak ada biaya AJB dan balik nama, tapi yang keluar adalah biaya akta PJB tadi, surat kuasa jual dan surat pengambilan sertifikat. Tidak ada biaya KPR, tidak ada biaya appraisal dan lain-lain. Kemudian yang keempat, penjual lebih cepat dapat uang. Jadi beda dengan pengajuan KPR biasanya teman-teman. Kalau takeover KPR secara bawah tangan ini, penjual lebih cepat dapat uang karena pembeli akan langsung membayarkan DP. Begitu sudah dinotaris, akta sudah selesai dibikin, kemudian kewajiban angsuran KPR-nya sudah beralih ke pembeli. Jadi penjual hanya menerima yang saya sebut DP tadi. Kemudian yang kelima, di sini tidak ada BI checking. Jadi misalkan si pembeli itu BI checkingnya jelek sekalipun, call 5 sekalipun, itu tidak masalah karena memang tidak ada pengajuan ke bank, tidak ada pengajuan screening dari bank, tidak ada. Jadi memang secara bawah tangan. Jadi keuntungannya BI checking tidak diperlukan atau tidak berpengaruh. Nah, kemudian saya akan mulai membahas minus dari transaksi KPR secara bawah tangan ini, yang tentunya minusnya lebih banyak teman-teman. Saya akan mulai yang pertama. Yang pertama adalah karena sertifikat ini tidak dibalik nama dan tidak bayar pajak, tapi ketika kredit lunas setelah bertahun-tahun, angsurannya masih lama, mungkin masih butuh berapa tahun lagi. Jadi ketika sertifikat ini tidak dibalik nama dan tadi saya jelaskan tidak bayar pajak karena tidak dibalik nama. Nah, ketika kreditnya ini lunas setelah bertahun-tahun, kemudian setelah lunas sertifikat itu keluar dari bank, baru bisa dibalik nama. Jadi sertifikat ini bisa dibalik nama ketika sudah lunas. Jadi ketika sertifikat sudah lunas, sudah keluar dari bank, itu bisa dibalik nama dengan dasar akta PJB surat kuasa jual tadi. Nah, ketika sudah dibalik nama tadi, pajak otomatis ketika akan dibalik nama nanti, itu kan harus membayar yang namanya pajak penjual dan pajak pembeli yang saya sebut tadi, PPh final dan BPHTB. Nah, masalahnya ketika akan dibalik nama nanti, pajak penjual dan pembelinya itu sudah sangat mahal. Biasanya sudah sangat mahal karena sudah bertahun-tahun setelahnya dari pembelian, pasti patokan atau dasar dari hitungan pajaknya dari NJOP di PBB itu nilainya sudah berkali-kali lipat. Seperti itu. Kemudian minus yang kedua adalah setelah kredit lunas bertahun-tahun kemudian sertifikat keluar, kemudian akan dibalik nama, biasanya kan ada timbul pajak penjual yang biasanya ditanggung oleh penjual dan pajak pembeli yang biasanya ditanggung oleh pembeli. Nah, biasanya setelah bertahun-tahun lamanya akan dibalik nama dan ada pajaknya, biasanya penjual sudah tidak mau menanggung pajak penjualnya. Karena selain pajaknya pasti sudah mahal, karena seperti yang saya jelaskan tadi, NJOP-nya nilainya sudah tinggi. Biasanya penjual sudah enggan atau tidak mau
beban pajak itu dibebankan ke dia setelah bertahun-tahun kemudian. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah ada resiko yang harus pembeli tanggung jika ada penjual nakal. Jadi ketika nanti kreditnya sudah hampir lunas, misalkan tinggal beberapa bulan lagi dan penjual tahu bahwa kredit itu hampir lunas beberapa bulan lagi, penjual yang nakal tersebut bisa saja melunasi sisa pokok hutang tersebut di bank, kemudian dia akan mengambil sertifikatnya. Loh, kok bisa? Ya bisa karena seperti yang saya jelaskan tadi, sertifikat masih atas nama penjual. Jadi dalam hal ini bank tidak salah jika penjual melunasi kreditnya kemudian mengambil sertifikatnya, karena sertifikatnya masih atas nama penjual, seperti itu. Yang keempat, jika pembeli tidak tertib membayar angsuran, maka BI checking penjual yang akan jelek, bukan pembeli, karena sertifikat dan pengajuan masih atas nama si penjual. Jadi misalkan pembeli telat bayar angsuran, macet, BI checking si penjual yang akan jelek. Kemudian yang kelima teman-teman, jika di tengah angsuran penjual ini meninggal dunia, maka akta pengikatan jual beli dan surat kuasa jual tadi tidak berlaku dan si pembeli ini harus mencari ahli waris dari si penjual untuk diajak membuat akta pengikatan jual beli baru dan surat kuasa jual baru. Jadi ribet ya, karena akta PJB dan kuasa jual tadi karena penjual sudah meninggal, jadi sudah tidak berlaku lagi. Jadi harus cari ahli waris untuk bikin lagi, baru itu bisa berlaku. Kemudian minus yang keenam, ini mungkin baru sebatas rumor yang pernah saya dengar. Ini case kalau pembelinya nakal, ketika si pembeli nakal ini mulai angsurannya macet, dia akan mengontrakkan rumah tersebut ke orang lain. Kemudian setelah menerima uang, dia kabur. Nah, ketika didatangi debt collector, itu yang menempati rumah ternyata si pengontrak. Kemudian debt collector akan kaget. Nah, dari si pengontrak sendiri ini akan merasa dirugikan karena satu, privasinya pasti terganggu teman-teman, karena dia didatangi debt collector. Kemudian jika ada tetangga yang tahu pasti akan malu. Nah, ketika angsuran dari si pembeli ini macet, tentu saja akan berpengaruh juga ke BI checking si penjual yang akan jelek, seperti itu. Kemudian minus yang ketujuh, ada kemungkinan rumah tersebut akan dijual lagi ke pihak lain oleh pembeli secara bawah tangan juga. Nah, ketika si pembeli yang kedua ini juga macet angsurannya, otomatis BI checkingnya penjual yang akan berpengaruh menjadi jelek. Nah, yang ke-8, kembali ke pertanyaan tadi yang saya ajukan bahwa apakah transaksi ini legal dan boleh. Jadi saya mau cerita teman-teman, ketika saya menemani customer saya untuk akad kredit di bank, hampir selalu teman-teman ketika dibacakan perjanjian kredit oleh karyawan bank, biasanya sih hampir selalu saya mendengar ada klausul atau pasal yang menyatakan bahwa rumah ini tidak boleh dipindah tangankan oleh pihak kedua, dalam arti si penjual yang sudah membeli rumah tersebut dulu tidak boleh dipindah tangankan selama masa angsuran tanpa diketahui pihak bank. Jadi pada intinya tidak boleh ditransaksikan secara bawah tangan tanpa diketahui pihak bank oleh si pihak kedua itu. Karena perbuatan itu termasuk, kalau saya nggak salah dengar ya, perbuatan tersebut melawan hukum dan ilegal. Jadi dari artikel yang saya baca itu bahkan bank sebenarnya bisa menuntut jika hal itu dilakukan. Tapi fakta di lapangan sebenarnya bank itu masih berbaik hati untuk tidak menuntut apabila diketahui si penjual itu ternyata menjual rumah tersebut secara bawah tangan tanpa
diketahui pihak bank. Nah, jadi bank masih berbaik hati teman-teman tidak menuntut, tapi bukan berarti itu legal ya. Karena mungkin saat ini bank tidak akan menuntut si penjual, tapi kita nggak tahu. Mungkin beberapa tahun ke depan, siapa tahu bank akan mulai menuntut, kan kita juga nggak tahu gitu. Dan misalkan fakta di lapangan ya, bank misalkan tahu pun dia tidak mau tahu kalau itu sudah dipindah tangankan secara bawah tangan ke pihak lain. Bank tahunya ya kredit masih atas nama penjual, sertifikat ya masih atas nama penjual. Jadi nagihnya tahunya ya nagihnya ke penjual seperti itu. Nah, kemudian dari notaris seperti apa? Dari notaris, jangan salah teman-teman, dari notaris sebenarnya ada beberapa notaris yang tidak mau mentransaksikan transaksi model seperti ini. Kalaupun notaris mau, biasanya notaris dari awal sudah menyarankan atau menghimbau untuk pembelian rumahnya secara KPR seperti biasa aja, pengajuan dari awal secara legal, bukan bawah tangan seperti ini. Nah, keputusan untuk memilih transaksi secara bawah tangan, take over KPR secara bawah tangan seperti ini sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kalau saya sendiri menyarankan, misalnya kepepet mengambil transaksi seperti ini, dengan catatan niat awal itu memang ingin pelunasan secepatnya, tidak ingin mengambil kredit berlama-lama. Itu mungkin pengecualian sih bagi saya pribadi. Nah, kembali ke akta PJB dan surat kuasa jual serta surat kuasa pengambilan sertifikat tadi. Nah, akta PJB dan surat kuasa jual tadi itu yang menjadi dasar ketika kredit itu lunas dan mau dibalik nama tanpa perlu menghadirkan si penjual lagi. Jadi dasarnya dari akta PJB dan surat kuasa jual tadi. Nah, surat kuasa pengambilan sertifikat itu untuk mengambil sertifikat ketika sudah lunas tanpa perlu menghadirkan si penjual lagi. Oh ya, satu yang kelupaan, biasanya notaris juga akan membuatkan surat kuasa pengurusan roya, karena ketika sertifikat nanti keluar dari bank, ketika sudah lunas dan mau dibalik nama, biasanya sebelum balik nama perlu pengurusan roya. Nah, surat kuasa itu berguna untuk pengurusan roya. Nah, oke, kita akhirnya berujung ke kesimpulan teman-teman. Kalau kesimpulan dari saya pribadi, transaksi ini menurut saya tidak aman teman-teman, karena sesuai poin-poin minus yang saya jelaskan tadi teman-teman, resikonya lumayan banyak. Ada resiko dilunasi penjualnya, kemudian sertifikatnya diambil oleh si penjual, BI checking menjadi jelek, dan lain-lain. Nah, itu semua kembali ke teman-teman. Saya menjelaskan ini semoga dapat menambah wawasan teman-teman, dan saya sih berharap tidak mengambil transaksi takeover KPR bawah tangan seperti ini, karena menurut saya pribadi lebih baik mengajukan KPR seperti biasa, yang pengajuan berkas dari awal, pengajuan KPR yang secara legal dan diketahui oleh pihak bank, seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu sharing kita kali ini tentang takeover KPR secara bawah tangan. Sebenarnya materi kali ini sebenarnya sudah saya bikin highlight di Instagram saya. Teman-teman bisa follow Instagram saya di @rizalzulmiproperty. Teman-teman jangan lupa follow Instagram saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.